Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Dalam video saya sebelumnya, ketika mahasiswa kemarin yang menghina presiden kita itu ditangkap. Juga di situ yaitu Bang Rocky Gerung ya, di mana sempat juga berorasi kemarin. Dan yang lebih parah ketika Bang Rocky juga ada statementnya yang mengatakan bahwa presiden ke-8 seorang batol gitu kan. Yang langsung kemarin itu direaksi oleh presiden kita begitu ya. Dan sekarang apa yang terjadi sebetulnya ya, Bang Rocky sekarang ditangkap dengan atas dasar statement dan keikutsertaan kemarin dalam demo. Begitu ya. Jadi ini menarik untuk kita reaksi sebetulnya bagaimana videonya Bang Rocky Gerung ditangkap. Ini dia. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya. Itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilang nggak pernah sebut nama Pak Prabowo di situ. Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan lanjutan di Barreskrim Polri pada Rabu malam. Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Poin materi yang diajukan penyidik kepada Rocky Gerung seputar ucapan kritiknya dalam isu IKN dan juga Omnibus Law. Saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik, yang memuji ya bagian yang lain tuh kan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walhi. Jadi saya dasarkan argumen saya di dalam peristiwa itu saya memberi dua hal. Pertama semangat perjuangan buruh, yang kedua peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN dan Omnibus Law, itu aja. Kritik terhadap pejabat. Pejabat tidak boleh alergi terhadap kritik. Begitu toh? Ya. Seperti itu ya. Saya setuju dengan itu. Cuma ada 3 hal yang kemudian saya pahami, yang saya akan pilah-pilah di sini ya. Ada kritik berkenaan tadi bicara tentang kedudukan. Ya, semua pejabat, saya pun sebagai hakim boleh dikritik seperti itu. Semua orang bisa seperti itu. Saya ingin bertanya dulu kepada ahli, saudara pernah menduduki jabatan tertentu tidak di dalam bidang akademis? Sebagai pembantu rektor, pembantu dekan, atau apapun? Saya menolak itu karena Ya? kalau dia jadi pembantu rektor, dia ngurusin administrasi itu. Ya, enggak. Rektor itu enggak pernah. Saya tanya seperti itu aja. Saya tidak bertanya tentang tupoksinya, ya. Saya bertanya apakah saudara pernah menduduki jabatan? Tidak. Saya dosen aja. Dosen aja? Saya hanya Oke. mengajar ya. Boleh saya berandai-andai? Ya. Andaikan saudara ditunjuk menjadi purek ya, atau pudek ya, bidang kemahasiswaan. Oke? Di sini ada 3 hal yang akan saya tanya kepada saudara ya. Pertama, ada yang orang mengkritik tentang kedudukan saudara sebagai purek gitu, pembantu rektor misalnya bidang kemahasiswaan.
Dia kritik saudara berkenaan dengan ketidakmampuan saudara, tidak cocok lah di bidang itu. Saudara tidak dekat misalnya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara juga sebagai dosen, ya. Orang mengkritik kinerja saudara berkenaan dengan pengajaran saudara di kampus. Nah, terus yang ketiga, saya mohon maaf sebelumnya ya. Orang mengkritik saudara saya lihat tadi di KTP-nya belum kawin. Yes. Orang mengkritik saudara sebagai seorang duda yang tidak bermoral. Seperti itu. Di tiga hal itu, manakah yang mempunyai potensi saudara marah kepada saya? Itu aja pertanyaan saya. Tadi yang ketiga apa? Yang tidak bermoral, tolong Pak Hakim. Seorang duda yang tidak bermoral. Duda yang tidak bermoral. Duda yang tidak bermoral. Tiga hal itu manakah yang punya potensi saudara marah pada saya dan saudara melaporkan saya? Saya nggak akan marah karena saya anggap dalam pertanyaan itu nggak ada poin tuh. Duda yang tidak bermoral. Memang ada duda yang bermoral berarti lalu saya mesti buktikan dulu bahwa saya duda, lalu buktikan saya bermoral. Jadi saya tidak akan layani itu karena saya anggap itu adalah ya semacam satu argumentum ad hominem itu aja. Kan jadi buat saya nggak ada poin di situ. Saya anggap ya diucapkan aja. Saya anggap itu sebagai berita dari seseorang, bukan problem saya, itu problem dia tuh. Saya lanjutkan ya. Bagaimana seandainya berita yang terakhir tadi yang saya dapat tentang duda tadi, saya peroleh dari data-data yang entah dari mana saya peroleh, itu saya bilang kepada saudara. Ya itu artinya di dalam masyarakat kita dianggap bahwa orang yang tidak punya pasangan, apalagi duda, dia pasti tidak bermoral, apalagi janda. Kan itu justru yang mau kita batalkan. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Nah, itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh yang diucapkan oleh apa namanya tuh mereka yang mengkritik saya lakukan hal itu dan nggak pernah saya anggap itu. Karena kan itu buat apa itu diucapkan itu kan? Itu sebetulnya itu menghina gender equality itu sekaligus menghina para duda dan saya memang bukan duda. Jadi ada. Tapi kalau saya layani kan nanti orang bilang buktikan bahwa Anda bukan duda gitu. Loh saya belum kawin itu artinya ya bisa memang tidak kawin, bisa duda segala macam. Sama seperti orang tanya, Anda tidak makan babi, berarti Anda Muslim. Orang Yahudi juga nggak makan babi. Jadi yang saya mau maksud tadi, di epistemic community of thought itu batal karena tidak ada pendidikan reasoning gitu. Nah, itu nggak mungkin timbul dalam percakapan di negara yang bermutu akademisinya, itu nggak akan ada pertanyaan semacam itu. Jadi saya mau terangkan aja secara umum bahwa kita gagal menerapkan prinsip-prinsip berpikir yang teduh. Nah, prinsip berpikir teduh itu namanya kekuatan argumentasi, bukan kekuatan sentimen. Jadi public discourse itu yang saya terangkan tadi, the use of public reason, itu artinya menggunakan mata uang yang namanya pikiran tuh. The force of the better argument. Nah, kita seringkali tidak mau pakai mata uang argumen, kita pakai mata uang sentimen. Nah, 3 pertanyaan tadi itu mata uang sentimen. Nah, itu ya memang apa yang disampaikan Bang Rocky Gerung memang menarik ya. Hanya orang-orang yang levelnya tinggi mungkin yang bisa memahami maksud dan tujuan beliau dalam setiap statementnya. Dan coba kita dengar sebetulnya ya pernyataan dari para netizen sekarang menanggapi semua statement Rocky Gerung ditangkap dan Rocky Gerung statementnya tidak baik dan sebagainya. Ini dia. Rocky Gerung ditangkap karena menghina Presiden Prabowo Subianto. Waduh, mantap nih. Ini loh yang ditunggu-tunggu sama masyarakat itu. Siapa yang suka mencaci maki, yang menjelek-jelekan presiden, itu harus ditangkap. Orang ini dari dulu menghina Pak Jokowi bebas, damai, tentram. Sekarang bukan lagi Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo. Hati-hati Rocky Gerung. Mudah-mudahan ditahan, masuk penjara, lebaran pakai baju baru. Apa pendapat kalian? Kata-kata hari ini, kami bukanlah seorang penjahat, tapi kami hanya tersesat dan Tuhan beri kesempatan untuk kami bertobat merdeka. Bareskrim Polri memutuskan mengambil alih kasus akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung yang dilaporkan sejumlah pihak usai kritik kerasnya kepada Presiden Joko Widodo. Namun, Bareskrim memastikan tidak mendalami kasus dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo, melainkan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan Rocky.
Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengatakan, pernyataan yang disampaikan Rocky Gerung yang membuat gaduh di masyarakat merupakan sebuah fakta dan tidak seharusnya dianggap sebagai berita bohong. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu menilai, secara hukum Rocky Gerung tidak bisa dipidana karena pernyataannya bukan fitnah. Kasus Rocky Gerung dinilai bisa menjadi momentum baik untuk pemerintah yang perlu bersikap dengan bijak. Sebab, kebebasan berpendapat atau kritikan yang berujung dipidanakan bisa merusak demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kabitan mahasiswa, partai politik. Rakyat sekarang udah pada pintar, gak bisa dibohongin, udah pada tahu mana yang benar. Mahasiswa karbitan, banyak mahasiswa karbitan. Partai jadi mahasiswa bukannya belah, rakyat malah belah. Sekuni barisan, sakit hati, pakai mode gelap padahal sedang terang. Jadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Rocky Gerung ditangkap. Bagus. Aku senang mendengarnya. Karena apa? Dia sudah ngata-ngatain Bapak Prabowo itu adalah bajingan tolol. Pantas dia ditangkap. Ayo kalau kita bandingkan sekarang antara Rocky Gerung dan Bapak Prabowo. Aku bilang sama kamu, Bang Rocky Gerung, ya, kalau Anda dibandingkan dengan Bapak Prabowo, antara langit dan bumi. Yang jelas itu, yang benar itu, yang bajingan tolol itu adalah Rocky Gerung, bukan Bapak Prabowo. Ayo kita bandingkan secara fakta. Rocky Gerung tiap harinya apa pekerjaannya? Apa profesinya? Rocky Gerung tiap harinya memfitnah. Memfitnah, mencaci maki itu. Bang Rocky Gerung tiap harinya seperti itu. Kita bandingkan dengan Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo tiap harinya memikirkan tentang rakyat, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana untuk memajukan bangsa dan negara ini, memakmurkan bangsa dan negara ini. Itu makanya kalau kita bandingkan antara Rocky Gerung dan Bapak Prabowo, itu bagaikan langit dan bumi. Yang pantas menjadi julukan bajingan tolol itu adalah Rocky Gerung. Tangkap aja Pak, Rocky Gerung itu Pak. Bagus, tangkap dan hukum dia setimpal, karena dia telah mencaci maki Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Salam NKRI harga mati. Rocky Gerung ditangkap. Wah, senang saya dengarnya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Keliru ya menurut saya, ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Apakah pantas seorang Rocky Gerung yang katanya akademisi, ya, makanya dunia ini tambah blunder kalau orang yang katanya pinter bersekolah tapi tidak punya etika dan tidak punya kesadaran empati, ya, rasa hormat. Indonesia ya makin gelap jadinya. Jadi saya setuju sekali kalau Rocky Gerung itu ditangkap dan berikan pelajaran yang setimpal
sebab akan banyak model Rocky Gerung yang muncul kalau hal ini didiamkan. Jadi ya menurut saya sih ya harusnya dihukum berat ya. Paling tidak ya 1 periode masa presiden lah gitu ya, 5 tahun gitu. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi baik lah yang bisa Anda serap, yang bisa Anda dijadikan pelajaran ya. Karena seperti saya bilang sebelumnya bahwa ada saja nanti yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang luar biasa ini. Jadi gitu sebetulnya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.